Shalom, 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 shalom. Selamat pagi dan sekali lagi selamat hari libur. Sejahteralah hidup kita semua, amin. Puji Tuhan. Tuhan sudah mempercayakan satu hari lagi buat kita, Kamis 3 Maret tahun 2022. Sebagaimana Tuhan sudah memelihara dan memberkati tidur malam kita, maka di sepanjang hari ini kita percaya bahwa Tuhan juga pasti akan memberkati dan menolong kita melalui setiap situasi yang akan kita lewati sepanjang hari ini. Baiklah, sebelum kita melakukan semua aktivitas hari ini, secara khusus di hari libur ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui renungan kita hari ini. Dan kita akan tetap melanjutkan renungan kita dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 13 hari bersama Nehemia. Hari ini kita telah masuk di hari yang ke-8 dan ini artinya kita akan membaca kitab Nehemia pasal yang ke-8 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Judul perenungan kita hari ini, bersukacita karena firman yang bekerja di dalam kita. Dan sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-10. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Kehidupan baru umat Israel di tanah Yerusalem telah dimulai. Bersama dengan Ezra, Nehemia mengajar Taurat Allah kepada orang Israel, yaitu bagaimana mengalami hidup baru dan pengharapan bersama dalam Tuhan. Taurat Allah menjadi suatu keharusan karena mereka telah lama tidak melakukan kewajibannya sebagai umat Allah, yaitu Hari Raya Pondok Daun. Perintah untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun dilakukan oleh umat Israel beserta aturannya selama 7 hari lamanya. Mereka berkumpul dan Ezra membacakan kitab Taurat di depan umat. Bersama Nehemia, ia mengajarkan kepada umat Yahudi tentang tatanan hidup sesuai Taurat Allah. Ajaran itu merupakan hari yang kudus sehingga tidak boleh berduka. Makan yang sedap dan minum yang manis karena sukacita dalam nama Tuhan, sehingga tenang dan tidak bersusah hati. Mereka melakukan apa yang difirmankan Tuhan, termasuk tradisi pada bulan ke-7 dengan perayaan Hari Raya Pondok Daun. Mereka menghidupkan kembali tradisi yang dilakukan pada zaman Yosua. Mereka mengambil daun pohon zaitun, daun pohon minyak, daun pohon murad, daun pohon korma, dan daun dari pohon-pohon yang rimbun untuk membuat pondok-pondok masing-masing di atas atap rumahnya, di pekarangan mereka, juga di pelataran-pelataran rumah Allah, di lapangan pintu gerbang air, dan di lapangan pintu gerbang Efraim. Setiap hari Taurat Allah dibacakan dan pada hari ke-8 ada pertemuan raya. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, luar biasa. Pesan kebenaran firman hari ini buat kita adalah bahwa sumber sukacita kita bukan karena hal-hal yang ada pada kita secara fisik, tapi karena Tuhan adalah perlindungan kita. Amin. Sukacita karena kita telah diperbaharui di dalam Tuhan, serta kebenaran firman-Nya yang terus memperbarui hidup kita ketika kita taat untuk melakukannya. Sukacita tersebut harus disertai dengan komitmen dan tindakan yang baru pula. Karena itu, semua ajaran yang diwariskan kepada kita sepatutnya menjadi pedoman menuju hidup yang baru. Demikian halnya saat ini, ketika hidup kita telah diperbaharui di dalam Kristus Yesus untuk menjadi terang dan garam Allah bagi dunia. Marilah kita hidup seturut kehendak Allah dan senantiasa belajar bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Dan ketika kita telah membuat Allah menjadi sumber sukacita kita karena Dia adalah perlindungan kita, maka kita harus belajar untuk bertanggung jawab, hidup mengandalkan iman kepada Tuhan, bukan orang lain. Dan Tuhan sendiri akan membuktikan bahwa Dia adalah tempat perlindungan yang kekal selama-lamanya. Kiranya perenungan kita hari ini menyemangati iman kita, karena Dia adalah sumber perlindungan kita yang membuat kita mampu bersukacita apapun yang terjadi. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman-Nya yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah sepanjang hari dalam hari libur ini, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini menjadi sebuah aktivitas yang menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Doaku terus bagi sidang jemaat Tuhan yang masih kondisi fisik yang lemah, dalam nama Yesus, terimalah kesembuhan sesuai dengan takaran imanmu.
Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.